Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab wujudil inqiyad li hukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalika. Bab tentang kewajiban tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan apa yang seharusnya dikatakan ketika diajak untuk berbuat kebaikan atau diajak untuk meninggalkan kemungkaran. Ya, babnya ini isinya cuma satu hadis saja. Ya, disebutkan di sini oleh Imam Nawawi. Sebelum masuk ke dalam hadis, beliau menyebutkan ayat yang ada kaitannya dengan bab ini. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah, kalian tidak beriman sampai kalian menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai hakim, sebagai penengah. Fima shajara bainahum, dalam perselisihan yang terjadi di antara kalian. Tsumma la yajidu fi anfusihim, sehingga kalian tidak akan mendapati keberatan hati atas apa yang engkau putuskan, yakni Nabi putuskan, wa yusallimu taslima. Dan kalian atau mereka itu orang-orang mukmin menyerahkan semua urusannya kepada Nabi Muhammad dengan kepasrahan yang seutuhnya. Nah, jadi di sini maksudnya kalian itu dianggap keimanannya belum sempurna sampai menyerahkan semua urusan itu memang kepada Allah, kepada Nabi Muhammad ketika terjadi perselisihan. Dan ini ada teguran juga ya kepada salah satu istri Nabi, ya, istri Nabi. Jadi ketika itu ada istri Nabi, tapi kalau nggak salah namanya itu Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahas ketika dia akan dijodohkan dengan uh, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Itu kan awalnya Zainab menolak. Kenapa? Karena dia merasa kedudukannya lebih tinggi ya dari golongan Quraisy, sedangkan Zaid bin Harisah itu budak, mantan budak. Makanya ketika diputuskan oleh Nabi akan dijodohkan dengan Zaid itu enggak nerima. Akhirnya turun ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi enggak seharusnya dan enggak boleh bagi orang mukmin atau mukminah ketika Allah dan Rasulnya itu udah memutuskan terus dia memilih, ya, memilih. Nah, di situ kan Zainab sempat ada penolakan di sana, tapi ketika mendengar ini akhirnya dia mau menerima untuk menikah dengan Zaid bin Harisah meskipun umur pernikahannya nggak begitu lama, ya 1 tahun lebih sedikit begitu. Nah, di sini ayat ini ya ayat tentang bahwa orang-orang mukmin itu dianggap tidak beriman ya ketika tidak menyerahkan urusannya semua kepada Nabi Muhammad. Kemudian di ayat yang lain waqala ta'ala innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Harusnya perkataan orang mukmin ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya berarti dalam kebaikan ya agar mereka itu memutuskan di antara kalian dan mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, jadi ketika diajak untuk kebaikan,
untuk menuju jalan Allah dan Rasulnya, yaitu hendaknya dia mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan mengatakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ketika mereka sudah berjanji kepada Nabi Musa untuk menyembah Allah, ya, kemudian dia mengkhianati dengan menyembah sapi, ya, sapi. Jadi waktu itu disebutkan dalam ayat wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ketika kami sudah ambil sumpah dengan kalian dan kami angkat itu gunung Tur, ya, Tur Saina, dan kalian berjanji untuk menyembah Allah dan mengikuti Nabi Musa, tapi ternyata ketika Nabi Musa beribadah atau memenuhi panggilan Allah untuk berkhalwat di di Gunung Tur, mereka itu akhirnya menyembah sapi dan mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami melanggar apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Wa fihi minal ahadits hadisu Abi Hurairah al-madhkur fi awalil bab qablahu wa ghairuhu minal ahadits. Ya, di antaranya ada hadis Abi Hurairah yang sudah disebutkan di awal bab sebelumnya, yaitu hadis apa yang datang kepadamu dari perintah maka lakukanlah semampu kalian, tapi kalau datang larangan maka tinggalkan seluruhnya. Nah, adapun hadisnya di sini, ya, yaitu berkaitan dengan turunnya ayat lillahi ma fis samawati wal ard. Yaitu terakhir, ya, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, itu di sini disebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Bagi Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan apa yang nampak pada diri kalian atau yang kalian sembunyikan itu akan dihisap oleh Allah. Jadi di sini para sahabat berat. Kenapa? Karena turun ayat bahwasanya apa yang tersembunyi dalam hati dan apa yang ditampakkan itu semuanya ada hisapnya. Jadi niatan-niatan atau lintasan-lintasan hati itu awalnya baik ataupun buruk itu akan dihisap, ya. Itu awalnya seperti itu. Sehingga nanti akan dihapus oleh Allah SWT dalam ayat berikutnya. Nah, di sini yang menjadi poin, ya, awalnya para sahabat itu merasa berat, ya, sehingga mereka itu mengatakan, ay Rasulullah kullifna minal amal manutik. Wahai Rasulullah, kami diberikan perintah untuk melakukan sesuatu yang kami itu sulit untuk memenuhinya. Sholat, jihad, puasa, sodako itu masih bisalah kita itu untuk melakukan. Tapi untuk masalah ini, masalah hati itu rasanya berat bagi kami untuk melaksanakan. Ketika Nabi mendengar perkataan mereka, ya, Nabi kemudian berkata, aturidu antakulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apa kamu ingin berkata sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, ya. Karena umat terdahulu itu kan ketika diberi perintah mereka malah melanggarnya, ya. Apakah kamu ingin mengatakan juga seperti umat-umat terdahulu ketika diperintah malah mereka mengatakan sami'na wa asaina? Tapi katakanlah sami'na wa ata'na. Jadi katakanlah baik itu berat atau mungkin sulit, ya, atau mustahil untuk dilakukan, maka katakanlah sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ketika akhirnya enggak ada jalan lagi, ya, kecuali taat dengan perintah tadi, sehingga mereka itu mulai menyebutkan ayat tadi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya. Kenapa itu? Coba aku telepon aja, enggak apa-apa ya. Halo? Bentar ya, lagi ngajar, bentar ya. Mas, di ini apa ada video soalnya direkam. Sebentar ya. Biar fokus. Nah, jadi awalnya itu sempat ditegur sama Nabi,
ya. Apa kamu itu ingin mengatakan seperti orang-orang ahlul kitab mengatakan sami'na wa ata'na ketika diperintah. Hanya mereka mulai menyebutkan ayat tadi dan mencoba untuk menerima ya, meskipun sulit. Nah, tapi ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu turun ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan seseorang kecuali dengan kemampuannya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka baginya apa yang dilakukan ini dari amal kebaikan, dan dia akan mendapatkan uh, dosa atas apa yang dia lakukan. Jadi semuanya itu nanti kembali kepada niatnya, apakah baik atau buruk. Tapi ini nantinya akan dihapus ya. Jadi niatan itu nantinya itu tidak akan diganjar sampai itu dilakukan, sampai dilakukan. Kecuali niatan baik. Kalau niatan baik ya, meskipun dia niat ya, maka dia diganjar. Dan ketika dilakukan itu bisa berlipat ganda 10 sampai 700 kali lipat sampai tak terhingga. Tapi kalau lintasan hatinya atau niatnya itu buruk ya, dan nggak jadi melakukan, maka nggak dapat dosa. Kecuali nggak mampu melakukannya itu karena malu atau karena takut atau belum kesampaian, maka dia mendapatkan dosa itu, dosa niat. Ya, tapi kalau dia awalnya niat buruk kemudian ditinggalkan ya, maka dia tidak ditulis sebagai pelaku dosa di situ. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Allah, jangan hukum kami ya jika kami lupa atau kami salah. Qala na'am. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Allah, jangan bebani kami dengan beban yang Engkau berikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, umat-umat terdahulu itu bebannya sulit, ya, syariatnya itu sulit. Nah, jadi kayak sholatnya itu harus di masjid, nggak boleh sholat di rumah. Kemudian kalau kena najis itu pakaiannya harus dipotong, nggak bisa dicuci. Kalau orang berdosa itu rumahnya ditulis, itu tertulis otomatis fulan itu semalam habis ngapain. Jadi orang itu bisa melihat ya setiap individu apa yang telah dilakukan. Nah, makanya Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala na'am. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih, dan jangan engkau pikulkan kami dengan sesuatu yang tidak kami mampu. Nah, makanya ini di antara ijabah dari ya tadi rasa sulit ya yang dialami para sahabat ketika mendengar ayat tadi, perintah di awal apa yang diniatkan itu bakal diganjar, tapi tetap mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, kemudian turun ayat ini yang meringankan. Qala na'am wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka ampunilah kami ya, dan sama ya, wa'fu anna waghfir lana itu sama-sama mengampuni. Wa'fu anna waghfir lana. Cuman ada perbedaan, kalau wa'fu anna itu menghapus dan enggak ada sama sekali. Jadi istilahnya ditip X. Tapi kalau ighfir lana itu mengampuni, itu ditutupin aja, cuman ditutupin. Enggak hilang, tapi ditutupin. Tapi kalau wa'fu anna itu benar-benar hilang. Makanya doa Nabi yang diajarkan di bulan Ramadan itu kan, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah Tuhan kami, maka tolonglah kami atas orang-orang kafir. Qala na'am. Jadi di akhir ini adalah berisi doa ya, berisi doa yang memiliki fadilah juga ya. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini dikatakan yang membaca eee, di akhir malam, setiap malam intinya ya, pokoknya sebelum tidur, maka akan dijaga dari berbagai macam musibah. Kemudian di antara fadilah surat Al-Baqarah secara umum, kalau surat Al-Baqarah itu dianjurkan untuk dibaca di suatu rumah. Intinya kalau seandainya masuk rumah baru, itu disunahkan untuk baca surat Al-Baqarah untuk ya mengusir makhluk-makhluk halus lah yang ada di situ, itu jin dan lain sebagainya. Itu surat
Al-Baqarah. Dan dua ayat ini itu di antara fadilahnya adalah eh, membuat doa itu diijabah ya. Dua surat akhir Al-Baqarah sama Al-Fatihah. Ya, jadi karena diriwayatkan jadi ketika itu Nabi duduk bersama malaikat Jibril, kemudian ternyata pada saat itu langit itu dibuka terus turun malaikat yang dikatakan oleh Jibril itu hanya pada saat ini malaikat itu turun. Sebelumnya nggak pernah. Pada saat itu turun dan bawa dua cahaya. Dua cahaya itu adalah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, dikatakan barang siapa yang membacanya maka pasti diijabahi. Makanya ya, di antara dalil kenapa kok setiap ya orang itu atau ulama sering mengajari kita setiap doa itu diakhiri dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu kalau bisa diibaratkan kayak booster ya, boosternya. Kayak tadi kan katanya Al-Fatihah itu adalah doa apa orang yang membacanya pasti diijabahi. Jadi makanya misalkan sebelumnya orang berdoa kemudian diakhiri dengan Fatihah, nah, jadi kayak dia itu diangkat sama Al-Fatihah sampai sampai ke langit tadi. Makanya nah ini di antara dalil kenapa Al-Fatihah itu dianjurkan setiap kali berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.